Baik, perkenalkan nama saya Diki Ferdianto dengan NIM akhir 3056. Saya akan menjelaskan tentang PPT dari program proyek akhir algoritma. Kami dari kelompok 9 akan membuat aplikasi yang bernama Kitchen Vault, yaitu adalah aplikasi resep masakan menggunakan algoritma searching dan sorting. Anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang yaitu Pandu Satria dengan NIM akhir 30308, dan kemudian Bayan Anderson yang dengan NIM akhir 3044, Izal Aufar dengan NIM akhir 3046, dan kemudian saya sendiri Diki Ferdianto dengan NIM akhir 3056 dan Alfonsio dengan NIM akhir 1030. Kemudian masuk ke latar belakang, yaitu aplikasi pencarian resep masakan sangat membantu pengguna untuk menemukan resep yang diinginkan dengan cepat dan efisien. Mengimplementasikan algoritma searching dan sorting dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari dan mengurutkan resep berdasarkan kriteria seperti nama, bahan utama, atau waktu memasak. Kemudian masuk ke deskripsi aplikasi yang akan kita buat, yaitu Kitchen Vault. Kitchen Vault adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola resep pribadi dengan mudah dan terorganisir. Dirancang dengan fleksibel baik untuk seorang koki berpengalaman atau pemula yang ingin belajar memasak. Kitchen Vault memiliki semua yang dibutuhkan untuk menemukan dan menyimpan semua resep tentang makanannya itu. Secara singkat adalah Kitchen Vault ini adalah aplikasi untuk membantu pengguna mengelola resep pribadi dengan mudah dan terorganisir, yaitu seperti. Kemudian masuk ke selanjutnya, yaitu fitur utama pengguna. Terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu login dan register. Pengguna dapat masuk ke akun mereka yang sudah ada di dalam dengan mendaftar akun baru untuk menggunakan aplikasi. Kemudian terdapat main menu, yaitu menyediakan akses cepat ke semua fitur utama aplikasi seperti kategori resep, pencarian resep, dan daftar resep pribadi. Kemudian masuk ke kategori resep. Jelajahi resep berdasarkan kategori seperti hidangan utama, hidangan penutup, vegetarian, dan lainnya. Kemudian search resep. Temukan resep dengan mudah menggunakan kata kunci bahan-bahan atau kategori. Kemudian fitur yang terakhir yaitu My List, menyimpan resep favorit ke dalam daftar pribadi. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu deskripsi fitur utama admin. Terdapat 3 fitur utama untuk admin, yaitu login, tambah resep, dan kelola resep. Yang pertama, login. Admin dapat masuk ke akun mereka untuk mengelola aplikasi. Kenapa di sini tidak ada register? Karena akun admin sudah dibuat dari awal. Seperti itu. Kemudian tambah resep. Admin dapat menambahkan resep baru ke aplikasi, termasuk informasi seperti bahan-bahan, langkah-langkah, gambar, dan kategori. Kemudian kelola resep. Admin dapat mengedit, menghapus, dan menerbitkan resep yang telah ditambahkan. Simpelnya di sini admin itu untuk mengupgrade dan mengupdate aplikasi ini, dan di dalamnya itu mengupgrade dan mengupdate resep-resepnya dan mengelola resep-resepnya itu. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu algoritma yang dibutuhkan atau yang digunakan. Untuk pencarian berdasarkan nama dapat menggunakan algoritma searching, yaitu binary search dengan daftar resep. Setelah itu resep yang sudah terurut berdasarkan nama yang telah disorting. Kemudian di sini terdapat use case-nya, yaitu saya akan menjelaskannya. Di use case-nya terdapat 2 pemeran utama, yaitu admin dan pengguna. Kemudian pertama kita di pengguna. Pengguna ini pertama itu dia
akan melakukan register, kemudian login, melihat daftar resep, melihat kategori, kemudian dia akan mencari resep, menambah daftar my list, dan kemudian menghapus daftar my list. Sedangkan admin, dia akan login, melihat daftar resep, melihat kategori, kemudian menambah resep, mengedit resep, dan menghapus resep, dan terakhir mencari resep. Kenapa admin tidak bisa mengakses fitur MyList ini? Karena di dalam MyList yang bisa menambah dan menghapusnya itu resep di dalamnya itu hanya pengguna, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvan Sogen dengan NIM akhir 395. Sini akan menjelaskan tentang fungsi koneksi ke database ini. Di fungsi koneksi ini ada con sama dengan non. Itu yang bertujuan untuk jika koneksi gagal, fungsi tetap bisa mengembalikannya, tapi dikembalikan dengan non gitu. Terus untuk fungsi try ini, di baris try ini menjelaskan kode yang berisiko menimbulkan kesalahan. Selanjutnya, untuk di baris setelah con sama dengan PSY ini memanggil fungsi connect dari modul untuk menghubungkan database PostgreSQL dengan parameter. Di parameter ini ada beberapa juga, seperti yang bisa dilihat. Parameternya ada user, password, di sini ada database-nya, host, sama port. Portnya di sini pakai port defaultnya, itu 54332. Selanjutnya ada exception. SO ini fungsinya jika terjadi kesalahan itu selama mencoba menghubungkan ke database, ini akan menangkap pengecualian sama mencetak pesan kesalahannya. Selanjutnya di return con ini untuk mengembalikan objek koneksi jika berhasil atau tidak berhasil. Kan kalau tidak berhasil itu non. Selanjutnya fungsi menu ini penampilan awal menu dari aplikasi yang lagi dibuat ini, yaitu berisi register account sama login, setelah itu exit. Dan di fungsi menu ini ada berapa fungsi lagi, seperti print ini fungsinya mencetak tampilan menunya kalau yang print. Nah, itu di accept sequence-nya ini cuman buat memperindah tampilan menunya. Selanjutnya ada tampilan main menu. Fungsi tampilan main menunya nih. Di print ini untuk menampilkan di data data-data yang ada di main menu itu kayak kategori resep, pencarian resep, daftar resep pribadi, sama logout. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Satria. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di eh, program yang kita buat. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan fitur login ya. Nah, di sini ada fungsi untuk login ya, di mana di dalam fungsi login tersebut ada username dan password. Nah, di sini ada sama dengan connectDB. Nah, ini maksudnya adalah untuk mengkonekkan ke database SQL gitu. Nah, selanjutnya apa? Kur dengan kursor, yaitu kursor untuk
mengeksekusi di mana dia itu memilih di database yang bernama apa yang kolomnya itu tuh bernama username jenis akun. Jadi itu where username placeholder and password sama dengan placeholder. Jadi maksudnya itu di mana dia itu mengambil username dan password yang ada di eh, database gitu. Nah, kita lihat database-nya dulu ya di sini. Jadi di sini tuh kita itu membuat create tabel ya, create tabel register yang mana itu ada ID account dengan tipe serial, nama, varchar, username, password, email, dan jenis akun gitu. Nah, di sini kita mengambil username dan passwordnya saja dari database yang telah sudah diregister gitu. Jadi ini if row user type row 1, nah itu maksudnya di sini tuh ada eh, dia tuh mengambil dulu ya, mengambil ini di curve background ini dia mengambil dulu ke menuju database-nya. Jadi dia itu ngambil yang indeks pertama. Nah, indeks pertama ini kita membuat akun admin ya, akun adminnya. Nah ini akun admin hanya satu ya. Tapi kita nanti akan coba beberapa admin yang akan dimasukkan ke database gitu. Misalnya ada saya, Pandu, ada Rizal, Kiki, mungkin ada yang lain gitu kan, Sio sama Rizal, apa, Brian. Nah itu nanti kita masukkan di sini. Nah itu untuk khusus admin itu login sukses. Nah kita coba langsung ini sebuah kondisi aja ya, sebuah kondisi untuk menjalankan suatu program. Kita coba apa namanya run ya, coba run dulu. Nah, di sini kita coba login dengan menggunakan admin yang telah ditentukan di database gitu. Set. Username-nya tadi kan Pandu. Tadi lupa. Mana ya tadi? Oh ya, maaf tadi apa PG adminnya masih belum di apa? Di ini ya, ditampilkan. Nah, Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi create tabel, ID account dengan tipe serial, nama, username, password, email, dan jenis akun. Jadi di sini kan ada apa data yang sudah dibuat kan untuk khusus admin gitu. Nah, kita langsung coba yang tadi run-nya. Kita lanjutkan ke running-nya. Mana nih? Takut gak nge-record. Nah, jadi username-nya, nah kita lihat tadi itu ada username ya, Pandu STR gitu kan. Nah, Nah, dia itu otomatis mengambil database yang ada di query SQL tersebut itu. Selanjutnya tadi nah, ini login admin sukses. Lalu di sini apa langsung ditujukan ke main menunya. Di mana di main menu ini ada kategori resep, cara resep, cara resep pribadi gitu kan. Yang nanti dijelaskan sama teman saya. Yang sudah dijelaskan sama teman saya. Nah, ini untuk loginnya ya. Setelah itu ada register ya. Nah, register ini untuk user yang ingin mengakses Kitchen Vault ini, ya, program Kitchen Vault ini. Jadi di register ini ada nama, username, password, dan email yang ada di fungsi register dan nama username password email ini ada di dalam parameter. Kita konekkan ya seperti biasa dengan sama dengan connectdb. Oke. Selanjutnya kursor ya seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Oke. Nah, di sini bedanya itu dia di jenis akunnya. Nah, kita di sini itu mengatur bagaimana mengatur jenis akun di database. Jenis akunnya user. Jadi kayak ada admin, ada user gitu. Nah, if count ini sebuah kondisi ya dengan lebih besar dari 0 maka username atau email sudah digunakan. Jika apa namanya yang indeks 0 ini ya
jika ada username yang telah digunakan itu nggak bisa diakses lagi gitu. Oke, selanjutnya di sini ada else query execute. Nah, ini dia mengambil nama, username, password, email, jenis akun dengan placeholder-nya seperti ini ya. Kita sesuaikan sama parameternya ini. Selanjutnya kita coba ke register aja ya. Kita program ke register. Ya, ini untuk kursornya itu dia apa namanya? Commit. Nah, dia itu mengakses ke database untuk menghubungkan database dan memanggil gitu. Set. Nah, di sini kita coba ke register akun ya. Oh ya, sebelum itu kita coba lihat apa namanya? Ini ya, ke database-nya. Hmm, register ya, kita panggil dulu ya, panggil apa namanya? Tabelnya ya. From register. Set. Nah, di sini kan udah ada apa namanya? Akunnya admin tuh. Jadi kita di sini punya akun admin dan masih belum ada usernya. Nah, kita menambahkan user di program tadi. Tuh. Oke, kita register dulu akun, misalnya masukkan nama gitu. Diki, username Diki Dau. Masukkan passwordnya 5656 misalnya. Masukkan email Diki ini misalnya. Set. Nah, register berhasil tuh. Nah, setelah itu kita coba lihat nih, coba lihat ke database-nya apakah sudah terbaca apa belum. Set. Nah, di sini udah ada ya Diki Dau 5656. Nah, di sini jenis akunnya user karena kita udah nge-setup di source code-nya ya, di source code-nya bahwa di sana itu udah jadi default-nya gitu. Jenis akunnya itu user untuk registernya. Udah default-nya gitu. Nah, kita coba cek ya. Di sini kita login pakai yang username tadi itu. Gitu. Nah, login sukses. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang login dan register. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada line 111 yaitu di sini terdapat function. Functionnya itu bernama tampilkan kategori. Nah, lalu jika function ini dipanggil, maka dia akan menjalankan ini. Con sama dengan connection db. Ini tuh maksudnya untuk memanggil function connect db itu adalah sebuah function untuk menghubungkan ke database-nya. Nah, kita lihat ke atas ini jika dipanggil dia akan menjalankan ini. Dia akan melakukan koneksi terhadap server dari Postgre ke database-nya. Lalu selanjutnya jika ini telah dipanggil, nah lalu di sini jika connection is none, maka print gagal terhubung ke database. Nah, jadi di sini jika koneksinya itu gagal, maka akan return ini tampilkan kategori. Setelah itu jika ternyata koneksinya berhasil, dia terhubung ke database, tidak dijalankan ini, maka dia akan lanjut ke bawah, yaitu di sini connect dot cursor, yaitu di sini untuk menjalankan perintah select ya. Sini ada cur.execute. Nah, di sini untuk mengexecute sebuah query. Nah, query-nya itu adalah ini, select distinct category from receipt. Nah, jadi maksud dari query itu adalah untuk
menampilkan kolom kategori dari database resep, dari tabel resep itu maksudnya. Jadi kolom kategori akan ditampilkan dari tabel resep, lalu sini ada rows, lalu perintah ini ya, ini fungsinya adalah untuk eh, menangkap eh, data yang telah kita dapatkan dari database itu. Nah, lalu fetch all ini menangkap semuanya berarti. Nah, lalu print kategori resep. Nah, sini ada for row in rows, berarti eh, ini tuh fungsinya perulangan ini untuk eh, hanya untuk apa ya, mempermudah aja. Jadi akan menampilkan per baris setiap data yang didapatkan dari eh, Postgre tadi, dari database di Postgre. Jadi dia akan menampilkan per baris dari rows ini tadi. Nah, lalu dia akan menutup koneksi setelah eh, semuanya telah dijalankan. Nah, lalu kita lanjut ke function yang bernama pencarian resep. Nah, di sini parameternya yaitu berupa keyword. Nah, di sini ada ya seperti biasa tadi yang tadi telah saya jelaskan tadi, ini untuk melakukan koneksi kepada database-nya. Lalu di sini yaitu berupa perintah apa ya, pengecekan apakah error atau tidak koneksinya. Jika error, maka dia akan dijalankan, maka dia akan mengprint gagal terhubung ke database dan function berhenti di sini saja karena ada return. Lalu di sini ada ya ini sama seperti tadi, yaitu sebuah kursor karena kita akan menselect di sini. Nah, lalu di sini dia akan mengeksekut sebuah query, yaitu query-nya dia akan menampilkan kolom nama lalu kolom kategori dari tabel resep, di mana ini where di mana namanya itu seperti I like, itu seperti lah ya, eh, jika saya sendiri mengartikannya. Nah, lalu di sini menggunakan string manipulation. Nah, lalu di sini akan ditangkap parameter tadi, argumen yang telah diberikan kepada function ini akan ditangkap di sini. Nah, jadi dia akan uh, menjalankan query ini. Highlight keywordnya, keyword yang sesuai dengan cara, sesuai dengan apa yang diberikan kepada functionnya. Lalu ada ya seperti tadi lagi rows, cursor fetch all, yaitu untuk apa ya, menangkap datanya semuanya yang telah kita minta tadi menggunakan query ini, kita tangkap datanya semua. Lalu di sini ada print hasil pencarian untuk menampilkannya. Nah, lalu menggunakan perulangan lagi seperti tadi, yaitu fungsi dari perulangan ini untuk uh, memprint baris per barisnya gitu. Gitu dari rows ini, dari hasil dari yang telah kita tangkap tadi datanya, dia akan dijabarkan per baris. Lalu connection close seperti biasa untuk mengakhiri koneksi gitu. Lalu kita lanjut ke function daftar resep pribadi. Nah, di sini menggunakan parameter username. Di sini ya seperti tadi melakukan koneksi lagi, connect DB ini melakukan koneksi ke database-nya, dan jika gagal maka akan memberikan pesan error ini, lalu menghentikan sampai di sini saja functionnya. Lalu di sini ada kursor lagi, memanggil kursor dan akan mengeksekut query ini. Query-nya adalah select nama, yaitu berarti tampilkan nama dari tabel resep, from resep, where pemilik, di mana pemiliknya itu sesuai dengan yang
apa yang telah dipanggil gitu. Jadi misalnya yang dipanggil pemiliknya adalah misalnya siapa Asep, maka di sini akan masuk Asep gitu. Dia akan mengambil dari sini, mengambil argumen username. Nah, di sini menggunakan string manipulation lagi untuk mengambilnya. Begitu. Lalu sama seperti tadi menggunakan fetch all lagi. Ini variabel rows untuk menampungnya. Nah, lalu setelah data-data itu ditangkap telah didapatkan dari database-nya. Nah, di sini ada print daftar resep pribadi, maka akan menampilkan daftar resep pribadi. Lalu ada sebuah perulangan lagi sama seperti tadi. Fungsinya adalah untuk menampilkan dari fetch all tadi ya, data yang telah kita tangkap tadi ditampilkan per baris itu. Lalu setelah ditampilkan, koneksi akan diakhiri atau ditutup. Oke, sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Warifji dengan NIM akhir 3046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan main program dari project kita. Oke, main program di sini terdapat semua menu dari kitchen vault ini, di mana di main menu ini akan memanggil semua fungsi-fungsi yang sudah dibuat di atas. Oke. Sebenarnya saya run dulu kodenya. Oke. Untuk awal kita akan disuruh menginputkan ini. Variabel X ini digunakan untuk menginput pada menu di sini. Nah, ada perkondisian if X sama dengan 1 ini. Jika inputan itu sama dengan 1, maka akan menjalankan program di sini. Sama juga dengan elif X2 ini, jika inputan membaca X itu sama dengan 2, maka akan menjalankan program di sini. Untuk if X1 di sini, nah terdapat OS system di sini. OS system di sini maksudnya itu untuk berkomunikasi dengan terminal di sini. Kode di sini akan berkomunikasi dengan terminal. Lalu pada OS name. Sebelumnya pada CLS if OS name ini maksudnya OS name merupakan variabel pada Python. Ini merupakan variabel bawaannya yang sudah ada pada Python. Lalu CLS if os.name ini maksudnya jika os.name sama dengan nt, berarti maka perintah akan dijalankan. Nah, perintah yang dijalankan adalah CLS. Yang dimana CLS ini pada terminal digunakan untuk meng-clear sebuah output. Saya contohkan pada terminal, jika kita mengetik CLS akan membersihkan terminal. Sama juga dengan ini, kode di sini maksudnya berkomunikasi dengan terminal agar setelah perintah dijalankan maka akan clear terminal. Oke. Lalu, nah jika if X sama dengan 1, itu membaca X itu sama dengan 1, maka akan masuk ke sistem ini, di mana sistem ini adalah register. Nah, ini ada semua inputan di sini. Sebelumnya saya akan langsung contohkan. Maksudnya email. Nah, keempat inputan di sini, nama username password di sini akan ditampilkan pada output. Lalu jika kita mengenter atau mengeksekusi input ini, itu akan memanggil fungsi register, di mana register di sini untuk memasukkan data akun ke database. Register berhasil. Jika sudah, maka bisa dilihat
Nah, di sini pada database sudah terdaftar akun yang sudah diregister tadi dengan username, password, dan email sama yang sudah diinputkan. Lalu sebelumnya penjelasan pada database di sini adalah tabel dari register, di mana akan menyimpan semua data dari uh, akun yang sudah diregister dari program, di mana yang sudah diregister ini akan masuk ke database di sini. Sebelumnya pada tabel register di sini terdapat kolom jenis akun. Di sini dibedakan jadi dua, yaitu admin dan user. Nah, nantinya kita akan mengelompokkan akun di mana user ini yang akan menggunakan layanan pada aplikasi Kitchen Vault ini. Lalu admin di sini akan nantinya akan berguna untuk seperti merubah database atau list-list resep pada sistem di sini. Intinya yang akun admin di sini akan sebagai sebagai admin pada program di sini lah, seperti itu. Oke, selanjutnya ya seperti tadi kan yang data yang sudah diregister sudah masuk pada database. Untuk selanjutnya, jika input di sini sama dengan 2, kita disuruh melakukan login, yang dimana kita disuruh menginputkan username dan password. Username dan password di sini bisa kita gunakan dari database di sini atau akun yang sudah kita daftarkan. Nah, setelah kita mengeksekusinya, akan memanggil fungsi dari login, di mana login di sini akan membaca database apakah username dan password itu ada pada database. Jika ada, maka login dilakukan dan pengguna bisa masuk ke aplikasi seperti itu. Lalu pada Elif 2 ini di sini juga ada menu lain, di mana ada pilihan lagi atau perulangan lagi, walkthrough lagi. Itu ada 3 pilihan, yaitu bisa dilihat seperti ini, dan satu lagi untuk logout. Sistemnya sama seperti yang tadi. Jika inputan itu membaca sama dengan, misal contoh Y ini sama dengan 1, maka sistem akan membaca atau menjalankan kode sesuai pada perkondisian. Nah, untuk lainnya sama, input akan membaca Y itu sama dengan input seperti itu. Lalu ada di sini Y sama dengan 0 ini di break, artinya perulangan walkthrough di sini akan di break, atau menu di sini akan langsung keluar ke menu utama sebelum login. Lalu jika login, di sini jika inputan itu tidak sama dengan yang sudah ditetapkan, yaitu 1, 2, 3, dan 0, maka sistem akan mengeluarkan print itu tidak valid. Nah, sama juga dengan di sini pada menu sebelum login, Elif X 0 itu akan membreak perulangan yang ada di sini atau perulangan dari sistem di sini. Maka jika ini dijalankan akan keluar dari program. Lalu else di sini digunakan untuk jika inputan itu tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu ketentuannya di sini kan ada 1, 2, dan 0. Nah, jika selain itu kan keluar seperti ini, pilihan tidak valid. Silakan pilih nomor yang sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.